Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, di balik saya turut serta meramaikan kegiatan Pekan Budaya yang bertajuk Kebangkitan Budaya Nusantara di Puspo Budoyo di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Saya masih menyempatkan menyapa Anda yang berkaitan dengan sejarah dan diskursus nasab, entah itu Ba'alawi ataupun Wali Songo. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ada yang menarik untuk dikupas pada kesempatan kali ini. Di salah satu grup WhatsApp ada yang mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin selain telah membuat gaduh, juga telah membelokkan nasab Wali Songo dengan mengatakan telah merubah sambungan nasab Sunan Gunung Jati ke atasnya. Sempat ramai dan ini perlu kita sampaikan atau kita bahas bersama. Kenapa? Karena ternyata saudara yang menyampaikan hal tersebut dalam tanda petik mungkin tuduhan ya, itu bersumber dari perbincangan katanya di sejumlah media sosial. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah terkait dengan silsilah Wali Songo. Di kanal ini juga pernah saya ulaskan bahwa memang Wali Songo dari beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Nakobah Ansab Aulia Tis'a yang juga disusul dengan tes DNA. Salah satu contoh yang dipakai adalah jalur ke Maulana Ishak dengan ngambil sampel tes DNA putra atau pengasuh dari Pondok Pesantren Genggong, dan ternyata selain silsilah nasab yang dipadukan antara naskah Madura, naskah Panengen, dan naskah yang ada di Malaka, ternyata memang jalurnya bukan ke Ba'alawi. Dan hasil tes DNA juga menyatakan tidak seperti itu, seperti yang pernah kami tayangkan di sini. Mungkin nanti juga akan saya tampilkan di kolom deskripsi bagi Anda yang ingin menonton ulang. Nah, yang kedua, sebenarnya sudah terjadi diskusi ya di Benda Kerep beberapa waktu yang lalu, yang juga sudah saya kupas di sini, sudah saya tayangkan di sini, bahwa kalau tadi Maulana Ishak ini yang di Benda Kerep tentu arahnya ke Sunan Gunung Jati, bahwa Kanjeng Sunan Gunung Jati dari hasil Gotra Sawala di Benda Kerep akhir Juli lalu ya, itu menunjukkan bahwa Kanjeng Sunan Gunung Jati juga tidak ke Ba'alawi. Hanya saja kemarin pulang saya dari pembukaan di Puspo Budoyo, ada kontak dengan Tubagus Nur Fadil melalui sahabat saya. Dia menyampaikan memang banyak hal, bahwa diantaranya terah dari Sunan Gunung Jati sendiri tidak semua sejalan dalam pengertian, karena memang ada naskah yang menunjukkan bahwa Sunan Gunung Jati itu ke atasnya ke Ba'alawi. Hanya saja dari hasil penelusuran naskah-naskah yang lebih tua, menurut Tubagus Nur Fadil menunjukkan bahwa Sunan Gunung Jati itu arahnya adalah ke Musa Kazim. Kalau ke atas lagi bukan dari jalur Ali Uraidi, tapi dari kakaknya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk itu saudara-saudaraku sekalian, kita menyikapi ini dengan bijaksana, dengan ranah ilmiah, tanpa ada kecurigaan terhadap siapapun, karena sebuah penelitian butuh waktu yang lama. Nah, saya secara pribadi sekitar tahun 2020 saya beberapa kali ke Cirebon mengunjungi Kasepuhan, Kanoman, terus ke Prabonan ya, ke Carbonan hanya sebentar. Yang sempat saya wawancara adalah ke Prabonan. Saat itu saya masih bertemu dengan Pangeran Hempi Raja Keprabon. Dia juga menyampaikan bahwa ada naskah-naskah kuno yang berkenaan dengan nasab Sunan Gunung Jati yang berbeda dengan yang ada dalam buku-buku sejarah yang umum. Nah, untuk itulah saya beberapa edisi yang lalu menyampaikan, karena di Cirebon sendiri itu kan ada 4 kerajaan ya, ada Kasepuhan, Kanoman, terus ada Keprabonan, dan ada Kecarbonan. Dari 4 keraton itu sangat memungkinkan memiliki naskah-naskah lama yang baik jika dipadukan. Itu juga yang saya sampaikan ke Tubagus Nur Fadil. Beliau mengatakan dapat salinan naskah dari Keprabonan, dan inilah ulasan dari Tubagus Nur Fadil terkait dengan nasab Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah, dari penelitian kami ini bermula
di tahun 2017 kalangan habaib itu bernama Ali bin Asgaf yang didatangi oleh para peneliti Jepang ingin meneliti tentang para keturunan Rasulullah di Indonesia. Nah, ketika menanyakan tentang masalah Wali Songo, di sana Ali bin Asgaf menyatakan bahwasanya dalam kriteria ilmu nasab, kalangan ahli nasab Yaman hanya mencatat dari Nabi Muhammad sampai ke nama Abdul Malik saja. Nah, sedangkan dari Abdul Malik ke bawah sampai ke Wali Songo dinyatakan adalah sekedar pendapat sejarawan. Menurut Ali bin Asgaf seperti itu. Sehingga dalam pandangan beliau, nasab Wali Songo kepada Rasulullah dari jalur Asmakan Ba'alawi itu tidaklah sesuai dengan kriteria ilmu nasab, hanya pendapat sejarawan saja. Nah, dari hal tersebut keluarga Wali Songo tidak menanggapi dengan emosional atau marah-marah atau gimana, misu, enggak. Kita kemudian meninjau kembali tentang masalah nasab Wali Songo dari berbagai versi sejarah, dan nantinya alhamdulillah juga ketemu kesesuaian dengan ilmu genetik. Jadi dari versi sejarah dulu, ternyata kita temukan bahwasanya dalam sejarah Nusantara, para wali Nusantara di masa-masa abad pertengahan, abad 14-15 yang masuk ke Nusantara ini, atau para wali Songo, muasalnya itu tidaklah dari Yaman. Ini terindikasi dari gelar para wali Nusantara. Misalkan ada yang bergelar Maulana Maghribi, artinya berasal dari Maghrib atau Maroko. Dan di lain jalur ada juga tokoh semisal ayahnya Sunan Ampel, itu bernama atau bergelar Ibrahim Asmarakandi, yang terindikasi dari Samarkand, Uzbekistan. Nah, kemudian beberapa para wali ini bergelar Mahdum, misalkan Sunan Bonang Mahdum Ibrahim, dan juga Syarif Hidayatullah dalam data sejarah Banten tercatat dengan gelar Sunan Mahdum Gunung Jati. Nah, setelah kita kaji, gelar Mahdum ini ternyata adalah gelar turunan Ahlul Bait Nabi yang digunakan di daerah Asia Tengah dan Asia Selatan. Artinya bukan berasal dari Yaman. Andai kata dari Yaman, mestinya bergelarnya Habib Gunung Jati, Habib Hidayatullah, atau Habib Ibrahim Bonang gitu. Tapi ternyata tidak. Artinya ini membuktikan bahwasanya jalurnya bukan dari Yaman. Atau demikian pula ayah Sunan Ampel mestinya Ibrahim Al-Yamani atau Ibrahim Al-Hadromi, ternyata tidak, tetap Asmarakandi. Begitu juga yang tadi dari Maghrib atau Maroko, mestinya kan kalau dari Yaman Maulana Yamani, Maulana Hadromi, ternyata tidak. Artinya dalam sejarah Nusantara ini pernah terjadi pembelokan sejarah dan silsilah. Yang semestinya dalam data Nusantara ada yang berasal dari Maroko, ada yang berasal dari Asia Tengah, Uzbekistan, terbelokkan melalui jalur muasal Yaman. Nah, ini kita juga temukan indikasi dikarenakan di masa lalu para sesepuh leluhur kita itu belum sempat berkorespondensi langsung ke negeri muasalnya. Padahal itu sebuah suatu yang logis. Misalkan bila mana saya atau Kiai atau Buya tinggalnya misalkan di Jakarta, tapi riwayat silsilah leluhur kita itu ada dari Sunan Gunung di Cirebon, atau ada kalau saya juga ada di Banten. Tentu sesuatu yang logis kami mengkonfirmasi atau silaturahimnya dengan keluarga yang di Cirebon atau kalau di Banten, tidak ke Jogja atau Ternate atau Tidore, karena di Indonesia ini kan kerajaan-kerajaan banyak, para wali tempat-tempatnya juga banyak, tapi harus disesuaikan dengan riwayatnya yang logis. Kalau kita riwayat leluhur keluarga kita dari Cirebon, tentunya konfirmasinya ke Cirebon. Nah, ini artinya leluhur kita semestinya ada versi yang jalurnya itu adalah Mesir atau Uzbek, kemudian Maroko. Di masa lalu belum sempat konfirmasi ke negeri muasal. Alhamdulillah dari keluarga Wali Songo, kemudian dalam data Cirebon dan Banten kita cari versi lain yang tidak melalui Yaman. Alhamdulillah dari data manuskrip ke Prabon, ini adalah pustaka asal-usul Kesultanan Cirebon. Ini ya, salah satunya, mohon maaf ini fotokopi ya. Gitu. Ini merupakan manuskripnya dari pihak Keprabon yang waktu itu dengan atas izin almarhum Pangeran Hempi Raja Keprabon diterjemahkan dengan Pak Muhammad Mukhtar Zaidin. Ini sudah diterjemahkan manuskrip ini dan sudah masuk di Perpusnas. Dan di sini tercatat bahwasanya Sunan Gunung Jati terah leluhur daripada Kesultanan Cirebon dan Banten dan salah satu anggota Wali Songo, dicatatnya adalah keturunan Nabi Muhammad melalui Musa putranya Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim. Nah, putra Imam Ja'far Shadiq. Artinya ini tidak melalui Yaman, karena kalau versi yang melalui Yaman itu melalui Ali Wraidi adiknya. Nah, ini melalui kakaknya Musa Al-Kazim. Nah, data ini kemudian ternyata berkesesuaian juga dengan data Banten, tinjauan kritis sejarah Banten, juga data sejarah para wali Lama Sunda. Dan kita coba cek juga data yang merupakan data Cirebon, Carita Purwaka Caruban Nagari. Ini merupakan terjemahnya, karena kalau manuskrip aslinya ada di Museum Sri Baduga Bandung.
Naskah aslinya dari awal abad 18 tahun 1720. Data ini yang dinyatakan sebagai versi data yang penguat bahwasanya Sunan Gunung Jati keturunan jalur Asmakan Ba'alawi. Nah, setelah kami teliti di sini, ternyata memang ada indikasi gado-gado atau tercampur aduk data. Nah, kenapa demikian? Karena memang meskipun data ini mencatat tentang masalah tokoh-tokoh yang terindikasi Ba'alawi, misalkan Abdul Malik, Baidillah, Ahmad, tapi yang menarik dalam data ini, nama anaknya Imam Ja'far As-Shadiq itu tidaklah Ali Raidi tercatatnya. Ternyata tercatatnya adalah nama Qasim Al-Malik. Nah, Qasim ini malah lebih dekat dengan gelar Musa Al-Kazim dibandingkan Ali Raidi. Karena kalau Ali Raidi dalam sejarah kita tidak ada punya gelar Qasim atau Kazim, nggak ada. Jadi ternyata dalam data Cirebon yang menggunakan versi Ba'alawi sekalipun, ternyata ada percampuran aduk di mana dalam data atas lebih dekat dengan jalur Musa Al-Kazim ternyata. Dengan temuan data Nusantara, kita kemudian menggunakan logika bahwasanya leluhur kita itu berasalnya ada yang dari Uzbekistan, tadi juga peta migrasi ada Irak dan India. Kami sudah melakukan konfirmasi dari pihak relasi kami, dari jaringan-jaringan kami. Alhamdulillah sudah ada pengajuan isbat nasab dan alhamdulillah sudah terisbat. Ini adalah isbat nasab dari Irak dan ini juga dari India. Ternyata bahwasanya Wali Songo sudah resmi memang terutama Sunan Gunung Jati bukan keturunan Ba'alawi Yaman tapi dari jalur Al-Bukhari, Al-Kazimi, Al-Husaini. Demikian saudara-saudaraku sekalian terkait dengan apa yang disampaikan oleh Khawarij Fadil mengenai silsilah Sunan Gunung Jati. Ini sekali lagi kita sikapi dari sebuah kerja keras untuk menelaah, bukan mengada-ada. Karena apa? Seperti yang disampaikan oleh beliau berdasarkan naskah-naskah. Jikalau untuk mengkanter umpamanya ada istilah sependapat, ya bukan hanya asumsi tapi memang ada naskah-naskah yang bisa mengkanternya, tentu naskah yang lebih tua atau semasa. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi mari kita sikapi ini sebagai sebuah ranah keilmuan, sebuah dialektika ilmiah. Agar apa? Agar kita semua, pertama sejarah kita tidak terbelokkan, kedua mencari sumber-sumber yang mendekati pada titik kebenaran. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.